Hai, kembali lagi bersama saya Imelda Najwa dengan NIM 2108031030332 Prodi D3 Kesekretariatan Angkatan 21. Di sini saya akan menyampaikan materi identifikasi dan perumusan masalah kehumasan. Kira-kira masalah apa saja sih yang sering terjadi dalam kehumasan? Bagaimana cara merumuskan masalah kehumasan? Apa saja sih manfaat dari proses mengidentifikasi dan perumusan masalah kehumasan? Yuk, mari simak. Hubungan masyarakat atau sering disingkat sebagai humas merupakan sebuah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Humas sendiri diidentifikasi terbagi menjadi dua, yaitu peran humas dan fungsi humas. Yang pertama, identifikasi peran humas. Menurut Sutlik, peran humas sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknisi komunikasi atau sering disebut communication technician, yaitu memberi penjelasan pada karyawan dan pers. Yang kedua, pakar perumus, yaitu humas membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah antara perusahaan dengan publiknya. Yang ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah. Di sini, humas bertindak sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam mendengar apa yang diinginkan oleh publiknya. Yang keempat, fasilitator komunikasi atau communication facilitator. Humas bertindak sebagai sumber informasi dan kontak resmi organisasi dengan publiknya. Lalu selanjutnya ada identifikasi fungsi humas. Fungsi humas sendiri untuk membantu, membangun, dan menjaga lini komunikasi serta pemahaman bersama, saling menerima, dan kerjasama antara organisasi serta publik, sehingga humas menjalankan fungsinya melalui elemen-elemen konseptual. Dalam praktik kehumasan, ada berbagai masalah yang sering muncul. Yang pertama ada krisis reputasi. Kejadian yang dapat merusak reputasi organisasi seperti skandal, kecelakaan, atau tindakan yang kontroversial. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan dalam regulasi pemerintah dapat mempengaruhi operasi atau tanggung jawab sosial bisnis tersebut. Lalu yang ketiga, kebocoran informasi. Kebocoran data atau informasi sensitif dapat merusak privasi pelanggan atau menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap bisnis tersebut. Lalu yang keempat, konflik dengan pemangku kepentingan. Ketidaksetujuan atau konflik dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, atau kelompok lingkungan lainnya. Lalu yang kelima, krisis produk. Masalah terkait kualitas produk atau layanan yang dapat merugikan pelanggan atau menyebabkan penarikan produk tersebut. Lalu yang keenam, ketidaksesuaian etika. Pelanggaran etika dalam praktik bisnis atau perilaku organisasi dapat merusak citra dan reputasi bisnis tersebut. Lalu yang ketujuh, krisis kepemimpinan. Ketidakstabilan kepemimpinan dalam organisasi dapat mempengaruhi kestabilan dan arah strategis bisnis tersebut. Lalu yang ke-8, perubahan lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim keberlanjutan dan kebijakan perlindungan lainnya. Lalu yang ke-9, gangguan media sosial. Menangani komentar negatif atau kontroversi yang berkembang di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dengan bisnis tersebut. Lalu yang ke-10, kompetisi sengit. Saingan yang kuat atau penurunan pangsa pasar yang dapat mempengaruhi posisi pasar bisnis tersebut. Lalu yang ke-11, krisis kesehatan masyarakat. Krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi atau wabah penyakit yang lainnya dapat mempengaruhi operasi dari persepsi dan persepsi organisasi tersebut. Lalu yang ke-12, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara organisasi berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan.
adapun cara merumuskan masalah kehumasan. Yang pertama, identifikasi masalah secara spesifik. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui pengamatan, penelitian, survei, wawancara, dan studi dari berbagai sumber. Yang kedua, tentukan akar penyebab. Menggali lebih dalam untuk menemukan penyebab mendasar di antara faktor-faktor yang teridentifikasi. Lalu yang kedua, analisis dampak. Dengan pemahaman mendalam ini, kita dapat menemukan dampak-dampak yang terjadi dalam masalah tersebut. Yang keempat, tentukan tujuan yang diharapkan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, gunakan kerangka kerja yang relevan. Lalu, identifikasi prioritas. Libatkan pihak-pihak terkait, verifikasi data, selanjutnya sederhanakan dan klarifikasi, lalu buat pernyataan masalah, selanjutnya tinjau ulang dan validasi. Pembahasan selanjutnya adapun identifikasi dan perumusan masalah kehumasan yang efektif. Organisasi atau entitas kehumasan. Berikut manfaatnya. Yang pertama ada fokus yang lebih tepat. Identifikasi dan perumusan masalah membantu organisasi untuk fokus kepada isu-isu yang paling relevan dan mendesak. Kemudian yang kedua, perencanaan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah yang dihadapi organisasi, dapat mengembangkan rencana strategis dan taktis yang lebih baik untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang ketiga, respon dengan cepat. Identifikasi masalah yang dini memungkinkan organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan situasi atau krisis yang muncul. Yang keempat, meningkatkan reputasi. Dengan mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi citra dan reputasi organisasi, dapat menjaga dan meningkatkan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan. Lalu yang kelima, hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Dengan mengatasi masalah-masalah yang relevan bagi pemangku kepentingan, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka, termasuk pelanggan, karyawan, investor, dan pihak berwenang. Nah, bisa diambil dari kesimpulan, dalam praktik kehumasan, identifikasi dan perumusan masalah adalah langkah awal yang penting untuk merencanakan strategis efektif. Ini dapat membantu organisasi untuk fokus pada isu-isu yang relevan, mengembangkan perencanaan yang lebih baik, dan merespon dengan cepat terhadap perubahan atau krisis. Manfaatnya meliputi peningkatan reputasi hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mengidentifikasi dan perumusan masalah yang efektif. Organisasi dapat mencapai tujuan mereka dan menjaga kesehatan mereka dalam lingkungan yang dinamis. Oke, itu saja teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman jangan lupa subscribe dan like. See you.